Di video kali ini kita akan membahas khusus untuk perawatan burung yang masih bahan. Nah, jadi di sini kalau umpamanya teman-teman semua baru beli burung atau baru punya burung yang masih bahan, silahkan tonton videonya sampai akhir video supaya teman-teman semuanya tidak gagal dalam merawat murai batu yang masih bahan. Karena memang burung murai batu akan bisa bagus apabila kita memulai perawatannya tersebut sesuai dengan yang memang diinginkan oleh burung murai. Nah, untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman pemula, lebih baik teman-teman fokus saja dan jangan sampai video ini teman-teman skip supaya teman-teman bisa melakukan apa yang memang saya sarankan pada saat ini. Oke, teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut saja untuk ke tahapan. Pertama kali ketika kita baru bangun tidur waktu pagi, usahakan untuk teman-teman semua yang pada saat ini sedang merawat burung murai, yang biasanya bangunnya siang, teman-teman wajib bangun pagi supaya ketika tuh subuh atau jam 5 pagi itu burung sudah kita keluarkan. Karena kenapa kita harus keluarkan burung waktu pagi? Karena pada waktu pagi itu udara sangat segar sekali. Proses ini disebut dengan proses pengembunan. Nah, untuk proses pengembunan di sini bertujuannya untuk menumbuhkan mental dari burung murai. Nah, burung murai bisa tumbuh mentalnya apabila kita sering lakukan pengembunan. Nah, cuman di sini untuk proses pengembunan di sini kita lakukan jangan sampai setiap hari. Jadi seringnya itu bukan berarti sering karena dilakukan setiap hari, tapi kita sering lakukan secara konsisten. Umpamanya kita lakukan pengembunan setiap 3 hari sekali. Nah, di setiap 3 hari sekali tersebut, kita wajib melakukan proses pengembunan tersebut. Untuk yang selanjutnya setelah kita lakukan proses pengembunan, itu dilakukan sampai jam 6 pagi. Nah, ketika sudah jam 6 pagi, berikanlah jangkrik kepada si burung murai. Berikan jangkrik sebanyak 7 ekor saja untuk burung murai yang memang masih bahan atau baru pastol. Nah, untuk proses yang selanjutnya setelah kita burung berikan jangkrik sebanyak 7 ekor, kita bisa mandikan burung. Nah, di sini untuk memandikan burung juga itu dilakukan jangan sampai dilakukan setiap hari. Karena nanti dari proses pemandian ini ketika kita mau menyeting atau menyetel burung untuk kita lompatkan, ini akan mempengaruhi terhadap dari emosi si burung. Jadi jangan dibiasakan burung mandi setiap hari. Usahakan untuk mandi si burung murai itu dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu kita lakukan mandi cukup 3 kali saja. Untuk proses penjemurannya, jadi selanjutnya setelah kita mandikan burung ataupun tidak kita mandikan burung, ketika burung sudah kita lakukan pengembunan, maka langkah yang selanjutnya adalah kita lakukan proses penjemuran. Nah, untuk proses penjemuran khusus untuk burung murai yang masih bahan, di sini kita lakukan penjemuran itu maksimal 30 menit. Itu sudah maksimal. Dan itu pun kita harus melihat dari kondisi burung. Apabila memang burung sudah terlihat tidak kuat untuk dijemur, itu jangan kita paksakan untuk menjemur burung. Karena nanti takutnya dari proses penjemuran tersebut mengakibatkan dropnya mental dari si burung atau kesehatan burung. Nah, untuk yang selanjutnya, kita itu harus fokus terhadap menumbuhkan birahi burung murai. Karena burung murai bisa gacor, bisa bunyi itu kalau memang birahinya itu sudah muncul. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan setelah kita lakukan proses penjemuran, itu kita langsung melakukan proses pengkerodongan, teman-teman. Jadi jangan sampai burung itu sering kita lakukan ablak atau buka kerodong. Karena dengan kita lakukan ablak atau buka kerodong itu untuk meningkat daripada emosi dan juga birahi burung itu akan lambat, teman-teman. Berbeda dengan burung yang biasa kita lakukan kerodong. Nah, jadi teman-teman kalau umpamanya proses penjemuran sudah selesai, maka lakukanlah kerodong. Jadi pulkan kerodong sampai sore hari, teman-teman. Nah, di sini teman-teman umpamanya ingin memberikan ekstra puding berupa kroto ataupun ulat Hongkong. Nah, itu diberikan pada waktu siang hari dan jangan sampai kita sering main-mainkan burung.
sering kita mainkan burung dengan kita pancing dengan siulan atau apa, itu jangan terlalu sering lakukan seperti itu teman-teman. Karena dengan kita memperlakukan burung seperti itu nanti emosi daripada burung itu tidak akan terbangun atau tidak akan meningkat ketika si burung melihat burung yang lain atau suara burung yang lain. Nah, itu mempengaruhi terhadap nanti ketika burung murai teman-teman dilakukan gantang atau lomba. Nah, jadi jangan terlalu sering teman-teman mainkan atau pancing-pancing dengan suara siulan. Nah, untuk teman-teman yang ingin memberikan kroto dan juga ulat Hongkong, itu pun jangan teman-teman langsung berikan ketika burung diablak. Jadi usahakan untuk memberikan kroto dan juga ulat Hongkong itu burungnya ketika dalam proses pengkerodongan tersebut. Jadi waktu siang hari kita kasih saja ulat Hongkong ataupun kroto, dan itu pun dilakukan sewaktu-waktu. Jangan sampai sering dilakukan setiap hari. Itu hanya sewaktu-waktu saja, itu hanya sebagai makanan tambahan saja atau ekstra puding. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pada waktu sore hari. Nah, untuk waktu sore hari, di sini ketika waktu sudah pukul 5 sore, itu teman-teman bisa lakukan buka kerodong. Itu maksimal kita lakukan buka kerodong itu 30 menit saja teman-teman. Nah, itu disimpan di dekat keramaian atau banyak kegiatan gitu ya, supaya si burung nanti terbiasa dengan banyak orang atau banyak keramaian, sehingga burung tidak malu ketika kita lakukan lomba, dan burung menjadi terbiasa bunyi meskipun banyak manusia. Seperti itu teman-teman tujuannya. Nah, setelah kita lakukan angin-angin atau ablak selama 30 menit, kita kerodong kembali, dan pada waktu sore harinya itu kita simpan di tempat yang sangat aman, tentunya aman dari binatang pengganggu seperti toke ataupun kucing apalagi gitu ya. Jadi kita harus simpan burung yang di tempat yang memang benar-benar aman dan sepi, tentunya bertujuannya untuk supaya si burung beristirahat dengan tenang dan tidak terganggu. Dan jangan kita sering lakukan pancing dengan suara burung murai, apalagi burung murai yang sudah dewasa. Itu dilakukan sampai burung memang benar-benar sudah siap, atau bisa dikatakan burung itu sudah sampai ke pabungan kedua. Oke? Saya jamin ketika teman-teman bisa konsisten lakukan hal yang baru saja saya sampaikan, saya jamin itu burung bisa berpenampilan bagus ketika dilombakan. Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu dan terima kasih untuk pembahasan videonya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.